Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Al-Heria, Ibu Rizal Winawati MPD. Yang terhormat narasumber kita sekaligus kurikulum SD Al-Heria, Ibu Mardia SPDI, serta Bapak Ibu Dewan Guru SD Al-Heria. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di acara praktik baik pembuatan soal sumatif. Sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu prakata yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDIT Al-Hairiyah kepada Ibu Rizal Luginawati MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber sekaligus kurikulum Mudia di sini, ya. Bapak Ibu Dewan Guru, cuma Ibu lihat ini masih belang tentong, ya. Sebagian ada yang teknik, ekskul, dan sebagian lagi yang belum hadir ada jangan pulang, ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya di ruang ini. Seperti biasa kita mau kombel. Betuti kayaknya kita punya yel-yel kombel waktu itu, ya enggak? Iya punya. Di sini, ya nanti Bu Tuti buka lagi sama Bu Ica waktu itu, masih ingat nggak? Ya, coba dilihat. Jadi kita kalau mau mulai kombel bisa gaungkan itu waktu loka, ya waktu loka. Baik, hari ini adalah kombel rutin kita, Kosita, yang akan menghadirkan narasumber. Hari ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana Budia menyampaikan tentang tata cara penulisan soal yang baik dan benar, menurunkan dari CP, TP berdasarkan taksonomi Bloom, sehingga kita bisa membuat soal-soal HOTS, ya. Jadi jangan terpaku ke soal C1, itu kita sudah mulai bergeser. C1 itu mungkin ya hanya 1, 2 gitu, ya. Sisanya 2, 3, 4, C2, C3, C4. Bapak Ibu sudah mulai ke arah situ. Berpikir kelas 1, 2 HOTS, ya HOTS, ya. Silahkan Bapak Ibu buat versi kelas rendah, begitu ya. Jadi jangan berpikiran mindset kita. Silahkan Bapak Ibu buka kembali bahwa kita membuat soal sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi kurikulum, ya, terus kodrat zaman, ya, sehingga nanti anak dibawa untuk berpikir kritis, kreatif, ya, dan cara berpikirnya mereka sudah mulai bisa menyelesaikan masalah dari soal yang mereka baca, begitu. Kurang lebih seperti itu. Bukan hanya hafalan pendek yang bisa mereka isikan di situ, tetapi literasi numerasinya kita harus angkat sehingga nanti rapot pendidikan kita ini yang banyak sekarang bertambah merahnya,
Dan insya Allah nanti akan saya jadwalkan kita eksplorasi rapot pendidikan, ya. Nah, kita harus bagaimana dan kita cari solusinya bersama-sama. Gitu. Pada kesempatan ini Bapak Ibu diharapkan membawa laptop, ya, karena ada tagihan rencana tindak lanjutnya yang Bapak Ibu harus setorkan. Jadi setiap kombel nanti harus ada rencana tindak lanjut. Saya perhatikan di grup itu hanya Bu Lila yang mengupload hasil dari kombel kemarin. Sisanya saya memantau belum ada. Karena aksi nyata itu tagihan dari Bu Nikmah rencana tindak lanjutnya. Kurang lebih begitu ya Bu Nikmah ya. Oke, Bapak Ibu silahkan bergerak, menggerakkan untuk menyelesaikan aksi nyata Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena di situ kita pelatihan mandiri, ya. Sekali lagi pelatihan mandiri, ya. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu sendiri, begitu ya. Nah, keuntungannya diperoleh dari Bapak Ibu sendiri. Silahkan selesaikan aksi nyatanya, gitu ya. Meskipun materinya belum disampaikan, aksi nyatanya sudah diselesaikan, silahkan di-share karena Bapak Ibu butuh umpan balik dari teman-temannya, butuh komentar dari teman-temannya. Ya, mindset kita buka, wawasan kita buka lagi, tingkatan kapasitas diri kita seperti yang sudah Ibu berikan materinya waktu itu, mudah-mudahan berimbas baik untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu semua. Yang kedua, Ibu sudah share di situ ada jadwal ekin dari pengawas, ya. Bapak Ibu silakan lagi buka ekinnya. Lagi-lagi masih belum ada progres. Nanti di sini terakhir saya minta Bu Tuti yang sudah mencapai refleksi itu ke teman-teman, silahkan melakukan seperti tahapan-tahapan yang diminta di ekin itu, ya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu mandek di situ, tidak mau berprogres, ya terlihat ya bagaimana peningkatan kapasitas diri Bapak Ibu. Membuka ekin PMM yang mudah saja lama, begitu ya. Padahal waktunya sudah berbulan-bulan. Ini harus udah ke tahap bulan ini bulan Mei, ya. Mei itu sudah ke tahap refleksi, ya. Tapi Bapak Ibu ada sebagian yang belum mengajukan, bahkan refleksinya sendiri belum bisa saya nilai karena belum mengajukan, begitu ya. Coba Bapak Ibu manfaatkan, ini ada kombel, bertanya. Bapak Ibu kalau bingung bertanya. Ada teman-teman yang sudah ya. Kalau sekarang pakai kurikulum merdeka berarti yang dilihat adalah CP, capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Tapi kalau untuk yang kelas 3 kan masih ada pakai kurikulum K13, pasti yang dilihat adalah K13, KD, kompetensi dasar. Dari situ kemudian kan dari kompetensi dasar barusan diturunkan ke indikator, ya. Ke tujuan pembelajaran. Nah, Ya. ya. Kan pertama berarti kan kita lihat dulu, ya kan? Kalau dari CP capaian pembelajaran, baru nanti kita akan melihat ke tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran inilah baru kita turunkan ke indikator soal, ya. Nah, indikator soal itu di mana? Biasanya kalau di RPP atau di modul ajar biasanya di situ ada indikator pencapaian, ya kan? Dari tujuan tadi nanti ada indikator bahwa tujuan yang kita inginkan itu sudah tercapai, itu dilihat dari indikatornya. Sudah belum sih ini? Nah, barusan nanti kita tahu dari mana? Dari nilai yang didapatkan dari hasil ulangan tadi. Kan kita rata-rata kalau bikin soal itu bikin kisi-kisi itu cuma pas SAS, SAT, ya kan? Iya, betul Bu Dia. Iya, padahal sebetulnya yang namanya soal sumatif itu harusnya kita juga punya kisi-kisinya. Ya, jadi soal itu tidak melenceng, ya, tidak melenceng dari tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Nah, dari kalau kita sudah dapat ini semua, barusan kita
menuju ke penyusunan kisi-kisi, ya. Dari penyusunan kisi-kisi baru terakhir kita membuat soal. Jangan dibalik Bapak Ibu. Emang iya lebih mudah bikin soal dulu, baru kita bikin kisi-kisi. Ya. Saya suka ngobrol-ngobrol sama teman-teman, pasti bilangnya, Bu, saya mau bikin soal dulu. Kisi-kisinya mana? Soalnya saya baru bikin soal, kisi-kisinya belum. Kebalik Bapak Ibu, ya. Kebalik sebetulnya. Bu, biar nggak bingung. Kalau nggak bingung, bikinnya kisi-kisinya jangan langsung blek 40 soal. Ya, kisi-kisinya satu soal, nanti satu bikin kisi-kisi, nanti soalnya gitu kan. Dan suatu nomor soal nanti bikin lagi gitu kan. Jadi tidak akan menimbulkan kebingungan. Ya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan. Nanti kita melihat contoh kisi-kisi soal yang saya sudah itu, tapi belum saya biar nanti saya ketikin bareng-bareng di sini sama teman-teman, ya, biar tidak oh dia udah jadi, enggak, kita tahapnya sama, ya, karena kan Senin depan kita ada rencana hari Senin ya, hari Senin kita ada rencana pembahasan soal, siap-siap untuk guru nanti yang ditunjuk. Hari Senin selesai habis duhur, saya ada jam sampai jam 2. Jam 2 berarti beberapa guru yang tidak ada pelajaran nanti ke sini pakai kelas ini, kita pakai infokusnya, kita nanti cek pembahasan kisi-kisi dan juga soalnya. Siap. Ada waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Oke. Pertama kan tadi sudah kita bahas, ya kan? Pertama kita pembedahan CP. CP dapat dari mana? Biasanya di awal sudah ada, ya kan? Dari edaran pemerintah pun sudah ada tentang CP. Di buku pun biasanya sudah ada tertulis CP. Atau kalau seumpamanya malas ngetiknya, banyak cari di Google. Atau ada kalau di e-book biasanya disebutkan CP-nya, kemudian dari CP tujuan pembelajarannya, kan tinggal kita menyesuaikan. Ya kan, sesuai nggak sih dengan sekolah kita? Kita bisa nggak sih memberikan ini, gitu kan? Nah, barusan setelah itu kita baru kalau sudah ada tujuan pembelajaran sudah kita tentukan, ya kan? Kita sudah selesai nih ulangannya, materinya sudah selesai, materi sudah kita selesaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Barusan kita mulai penyusunan kisi-kisi. Apakah kalau kisi-kisinya seperti sumatif harian perlu dikasihkan kepada orang tua? Boleh, secara garis besarnya saja, ya. Kecuali kalau kalian ingin membuat kisi-kisinya secara seperti SAS, SAT juga tidak masalah. Kalau dibuat mau secara garis besar saja tidak apa-apa, gitu kan. Kalau ini saya buat berdasarkan kalau kita melakukan SAS atau SAT, ya, karena kan tahun depan tidak ada PTS lagi, adanya SAS dan SAT. Ya, kisi-kisi soal itu memuat lingkup materi atau bab. Ya, kemudian ada tujuan pembelajaran, indikator soal, bentuk soal, nomor soal. Kalau di beberapa literasi itu ada namanya level soal. Ya, level soal kognitif. Karena kan kalau dulu kan ada kognitif, afektif, sama psikomotor kan. Karena kita kan tujuannya untuk kemampuan kognitif, maka yang kita itu adalah level kognitif. Nah, level kognitif itu dilihat dari yang namanya nanti saya bagikan lagi taksonomi Bloom-nya. Ya, berdasarkan taksonomi Bloom, ya kan? Itu ada level C1, C2, C3, C4, C5, C6. Tapi biasanya untuk anak SD C3 biasanya batasnya. Ya, kalau soalnya kalau saya ngeliat model C4 tuh, saya ngeliat kisi-kisi adik saya yang di SMP. Dia Hilang ya. Nah, ibu yang sudah hilang juga. seperti dia yang sudah menghilang. Ya. Nah, ini taksonomi Bloom, ya kan? C1 pengetahuan itu mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar,
membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, memasakkan, kemudian memberi menamai, menandai, membaca, menyadari, menghafal, meniru, mencatat, mengulang, mereproduksi, meninjau. Kalau C2, iya, kalau dibaca juga capek, kayaknya bisa dibaca sendiri. Nanti akan saya bagikan juga, saya share ya. Tapi nanti kuotanya lagi habis, nggak bisa masuk, ya kan? Makanya untungnya udah bisa ke download ininya, ya. Nah, Bapak Ibu kalau kayak gini kan cuma ngeliat kayak gitu doang. Saya tadi sudah mulai mencoba untuk kisi-kisi. Disampaikan penulis adalah titiknya 4 setelah belakang itu, kecuali di tengah itu 3. Nah, langsung ketik, langsung di enter, keluar angka 2, jangan dihapus. Tapi tapi kita balik lagi ke atas, enter lagi, yang 2 yang ini barusan dihapus. Jadi langsung menghilang, langsung kasih nomor pilihan A. Iya, Bu Dia itu pintar ya? Iya, barusan nanti pesannya kayak tadi bolehlah ini. Saya belum ada ceritanya ya. Iya. Tuh, itu teksnya. Contohnya apalah isinya barusan B-nya. Kalau saya umpamanya teksnya agak pendek, bolehlah ke sampingnya Bapak Ibu. Jangan ke bawah. Gimana cara ke sampingnya? Pakai teks Bapak Ibu, pakai teks. Jangan pakai spasi ya. Kalau spasi nanti ukuran jaraknya tidak sama. Pakai spasinya, pakai tab tuh. Jadi nanti sama. C besar tuh. Jangan sampai gambarnya mulai. Biasanya penulisannya untuk huruf awal yang ganda itu semuanya kecil. Atau nih, nah nanti untuk gedenya D itu kan kalau menggunakan teks itu sama, ya. Jadi jaraknya sama. Kalau seumpamanya teksnya tidak terlalu panjang, apalagi kalau teksnya kecil-kecil, cuma satu kata, intan, benar, bohong. Nah itu bisa menggunakan sampai 4 jawaban, 4 pilihan ganda. Dan Bapak Ibu, spasi antar huruf setelah D kan kalau dari sini kan single, ya kan? Nanti di paling bawah pilihan gandanya ini itu gunakan spasinya 1,5 biar ada jarak antara soal 1 dengan soal yang di bawahnya. Tapi kita lagi berjarak loh. Tidak apa-apa berjarak sebentar, nah, gitu. Ya kan? Orang suami istri aja nggak selalu gendeng. Istrinya sekolah, suaminya di kantornya kan, nggak selalu kemana-mana nyentil. Hah? Kubur kemarin. Oke, ya Bapak Ibu ya. Jangan curhat. Jangan salah bahasa ini. Nah, kalau membuat tadi kan udah titik-titik deh. Bagaimana kalau bikin soal di titik-titik di bagian esai? Iya, Ya. Ya, biar tahu ya. Yang tahu, alhamdulillah. Yang nggak tahu, biar tahu. Ya, bisa kan? Iya. Jangan sampai nanti garis dipanjangin pakai ngambil dari insert. Ya, pas dicek barang itu garisnya mencang-mencong. Iya. Ya. Kita bikin contohnya satu dulu deh. Boleh. Tuliskan, ya kan? Prosedur. Tuliskan. Prosedur. Tuliskan. Yang keduanya. Apa ya?
Ini. dan Iya. fakta berdasarkan Katanya sapi ya, dia. katanya biar dua. Oh iya. Berdasarkan teks di bawah ini. Mengapa Berarti kan ini saya akan membuat teks kan dari cerita dari soal nih. Soalnya ada teksnya. Nah, kalau sobat Bapak Ibu ingin membuat teks, kita blok dulu. Dan kalau saya dulu diajarinya ngebloknya pas bagian setelah tanda seru yang pertama, baru yang kedua yang sampai terakhir. Ya kan? Kalau sampai 5 masuk ke paragraf. Di Bapak Ibu di pojok sini ada namanya tulisan paragraf. Ya, langsung klik. Ya kan? Bawahnya itu tabs. Ya, dari tabs ini nanti ditulis jaraknya. Ya kan? Berapa? Kalau di laptop saya di sini jaraknya itu 14,5 cm. Oh beda saya 15. Kalau saya 14. Bukan anak SD ini ya itu dia. Kalau saya 14. Biar nggak terlalu sampai mepet ke apa? Ke jarak yang nggak mepet banget sampai ke batas tepi sampingnya itu nggak mepet banget. Jadi saya buatnya 14,5. Tuh. Nah, barusan di sini left bisa, ya kan? Boleh titik kalau yang ini titik-titik. Kalau ini garis putus-putus, kalau ini berupa garis lurus. Jangan putus-putus dia. Ya, nggak apa-apa sekali putus mah. Mungkin siapa tahu diganti yang lebih baik. Kalau kesepakatan kita adalah titik-titik. Ya, kesepakatannya adalah Bapak Ibu dibuat titik-titik ya. Saya mah dari zaman pertama ngajar juga iya. Nah, kita klik ya kalau tulisan none ini nantinya tidak keluar apa-apa. None orang Belanda. Ya, titik-titik yang dua, ya kan? Kita buat yang kemudian kita set. Oke. Barusan nanti di ke enter bawah tabs yang diklik adalah bagian tabs keluar. Mau Bapak Ibu bikin 10 garis pun tabsnya itu garis titik-titiknya akan sama. Iya, Bu dia itu tadi ajarin itu. Ya, yang keduanya juga sama. Tuh. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hal itu untuk pembuatan yang di esai. Ya. Kemudian kalau bagaimana kalau membuat soal isian? Spasinya berapa? Kalau isian saya berbeda-beda. Ya kan? Ada yang saya buat 1,5 spasinya, ada yang saya buat cuman tidak ada tetap single. Kalau kayak gini kayak dua kayak begini. Nah, ini biasanya saya buat spasinya single saja. Jangan sebut dia. Apa sih? Nggak tahu. Ya. Kalau biasanya tulisan Arab kayak gini saya ada spasi single tapi itu sudah banyak sudah lebar gitu kan jaraknya gitu kan. Nah ini tuh untuk biar rapi Bapak Ibu nulisnya ya. Ingat pakai bulet numberingnya dipakai ya biar nanti sekretarisnya tidak acak-acak, tidak sampai bekerja kelasnya tidak terlalu banyak gitu kan. Lumayan kalau sekitar 9 orang satu kelas 9 mata pelajaran, kalau sampai 6 kelas kan 36. Kalau saya mah nggak akan dia lurus saja. Kadang Dia kenapa sih? dan kadang ini Bapak Ibu bahasanya tolong ketika kalian sudah diketik tolong dibaca lagi kira-kira bakal dimengerti nggak untuk anak-anak ya kan, atau apalagi yang masih SD yang masih kelas 1 ya dibaca ulang lagi soalnya ya. Kan biar apa ya sudah sih ngaco dia. Dia kan biar hot dia. Iya, dia hots gitu ya. Biar Biar si hots. paling hot. Paling hotnya nomor 1. Tapi ibu kepala minta ada yang namanya RTR, rencana tindak lanjut. Berarti Bapak Ibu diminta untuk membuatkan kisi-kisi walaupun cuma 1 atau 2 kisi-kisi dan soalnya.
Ya kan, kalau bisa sih sekarang. Kalau bisa sih sekarang, tapi kalau nggak bisa berarti saya tunggu. Tapi nanti kirimnya jangan ke pribadi, kirimnya langsung ke grup komunikasi, kirim ke situ. Iya, Contoh. siap. Ya. Kisi-kisi sekolah apa aja? Jangan. Ya, kisi-kisi soal itu Bapak Ibu bikin soalnya 1 atau 2 gitu kan, dibuat gitu kan. Nah, nanti hasil kisi-kisinya kemudian sama Bapak Ibu kirim. Jadi atasnya contoh cukup cuma 1 atau 2 kayak gini aja Bapak Ibu ya. Kisi-kisinya kayak gini, ya kan dibuat 1 bab ataupun satu aja dari tujuan pembelajaran, ya kan. Kemudian indikator soalnya dibuat. Bentuk soalnya contohnya kalau Bapak Ibu pilih PG, kalau Indonesia isian, kalau esai itu boleh. Dia mendingan formatnya dikirim deh, biar jadi pas kisi-kisi sama semua formatnya ya. Biar nggak kayak tahu kemarin, biar tahu. Oke, nanti saya itu ya. Kan urut juga. Tapi saya lagi ada kuota, gimana nggak bisa Saya lagi kirim? bikin, saya Wifi-nya nggak nyampe ke Saya sini. saya ikut Ini buatnya yang hots. Iya. berapa? Ya. Berapa, Bu? Kalau untuk yang ini untuk ETH cukup 1 soal aja nggak apa-apa. Kalau dari kisi-kisi 1 soal. Ya kisi-kisi kan berarti kan 1 soal, kisi-kisinya berarti cuma 1 gitu kan. Berarti selembar aja ya? Boleh, atasnya adalah kisi-kisinya, bawahnya soalnya. Ditulis tangan. Formatnya kirim. Formatnya sampai Bikin kisi-kisi sama soal. Misalkan saya udah bikin. Boleh dikirimkan kalau Bu saya udah selesai soal PAT. Boleh dikirimkan, tapi nggak usah 1 soal PAT 1 filenya ya. Setengahnya aja atau 1 soalnya aja. Iya, sampai Nanti dikirim 1 gitu kan. Wah. Budia, mau nanya. Senin. Budia mau nanya. Jadi kan untuk kelas 3 materi saya itu sedikit ya. Wow. Boleh enggak? Enggak. Materi sebelum-sebelumnya saya masukkan kembali. Enggak. Boleh. Oke, baiklah. Kalau saya mah boleh, ya kan? Kan balik lagi yang namanya pemberian soal sumatir ini balik lagi sama kebijakan gurunya.